Saya lanjutkan kepada narasumber yang berikutnya, yaitu Ibu Dr. Amalia SAG MA. Kepada Bu Amalia. Wow, hari ini kita luar biasa ini ya. Tadi sudah ada pembahasan tentang bagaimana trik membuat buku, kemudian juga ada pembahasan membuat opini, dan pembahasan membuat jurnal. Oke, mungkin bisa di-share PPT saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Hey guys. Oke, menulis semudah mengukir karya. Oke lagi. Ayo lagi kita semuanya. Menulis semudah mengukir karya. Oke, alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk membahas tentang trik menulis novel dan syair. Ya. Jadi tadi kita sudah begitu sangat padat sekali. Nah, baiklah, saya akan mulai dari membacakan salah satu syair saya agar kita rileks dikit nih ya. Rileks dikit ya. Oke. Saya akan membacakan sebuah syair yang berjudul Hidup dalam Rangkaian Tasbih. Berawal dan berakhir di titik yang sama. Bukan tasbih jika hanya satu butir. Bukan hidup jika hanya satu rasa. Kehidupan akan terasa sempurna jika rangkaian butir-butir itu kita lewati. Seperti tasbih yang melingkar, seperti itu pula lingkaran hidup. Tiada jiwa tanpa rasa lelap, tiada raga tanpa berdiri tegap, tiada ruh tanpa selalu ditatap. Di antara tasbih melingkar, ada suka yang terpejam, ada duka yang tertanam, ada cinta yang terendam, ada rindu yang terpendam. Hiduplah dalam lingkaran tasbih. Di dalamnya tersimpan ketenangan. Di dalamnya tersedia kenyamanan. Di himpitannya terpaut kenikmatan. Di lingkarannya tertanam keabadian. Di dalam butiran tasbih, ketika kita selalu memujinya, ketika kita takut akan kehendaknya, ketika kita tunduk dalam mentaatinya, ketika kita malu bertatap muka dengannya. Hanya dengan butiran tasbih, panutan setiap hitungan amal ibadah, tauladan setiap jejak berjalannya langkah, pedoman setiap kita merentangkan sajadah, penuntun setiap kita mengemban amanah. Begitulah tasbih melingkar. Bersama kita berbagi rasa, bersama kita berbagi cinta. Dari Allah awal kita datang, kepada Allah akhir kita kembali. Are. Oke, kita akan masuk pada mudah-mudahan bisa menghibur syair saya. Kita akan masuk pada materi. Next, Kak Re. Oke, Kak Re, PPT-nya. Ya, dalam menulis novel, ya, ini yang harus kita pahami adalah yang pertama. Sudah di-share, Bu? Ya, soal sasaran. Sudah muncul ya PowerPoint ini?
Muncul, Kak. Ingetin Ray, itu yang coret-coret itu apa? Coret-coret layar tolong diingatkan untuk bisa di mute semua kecuali narasumber. Suaranya, Kak. Ya, kepada rekan-rekan tolong di mute dan jangan apa namanya mencoret-coret tampilan layar yang saya share screen di PowerPoint ya. Halo. Halo. Ya. Halo. Iya, Bu. Oke, PPT-nya mati sendiri. Kebetulan hujan di sini. Ada yang coret-coret, Bu, nakal itu. Ya, tadi ada dua unsur ya, unsur membuat novel, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah dari latar belakang penulis itu sendiri, ya, latar belakang penulis itu sendiri. Kemudian unsur dari intrinsik adalah dari seluruhnya novel ini sendiri, kan. Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk membuat novel? Yang pertama adalah menentukan tema, ya, tema. Tema ini terserah kepada penulis, ya, kepada narator. Mau tema romantis, ya, mau tema misteri. Kalau romantis itu kayak kita terkenal tuh ayat-ayat cinta, gitu kan? Atau misteri, atau fantastis, gitu kan? Atau komedi dan lain sebagainya. Itu terserah dari penulis. Kemudian dari tema tadi kita tentukan idenya nih, ide yang judulnya itu apa? Nah, itu dalam tema. Jadi yang tadi sasaran, setelah sasaran kita harus fokus pada tema apa yang akan kita ambil, kemudian kita judul. Jadi kita bikin coret-coretan itu ya. Nah, pada tokoh nih, tokoh dan karakter, kita harus paham bagaimana sih karakter yang harus dipersiapkan untuk membuat novel, ya. Nah, bagaimana sih karakter yang harus dipersiapkan? Yang pertama, karakter itu harus kuat, ya. Apa karakter yang kuat? Yang pertama, memiliki nilai moral di situ. Nah, moral itu ada bisa yang baik dan buruk ya. Nah, kemudian yang kedua adalah karakter itu memiliki cacat. Jadi tidak ada orang yang sempurna gitu kan. Jadi kalau tidak memiliki cacat, dia sudah cantik, kaya raya, baik hati, tidak sombong, komplit gitu kan. Itu malah justru menjadikan, wah memang bidadari gitu kan. Itu malah justru terlihat hilangnya sebuah karakter gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah adanya ciri khas. Ciri khas ini bisa berupa ciri khas fisik atau perwatakan, ya, ciri khas fisik atau perwatakan. Kemudian ada relatable, ada hubungan di antara keduanya itu. Kemudian karakternya itu benar-benar terlihat manusia, ya, terlihat manusia. Jadi yang tadi saya katakan jangan sampai tidak memiliki cacat sama sekali gitu kan. Nah, ini sudah berbeda kalau itu. Nah, kemudian pada jenis karakter ini bisa berbentuk protagonis, ya, yaitu tokoh utamanya, kemudian antagonis. Antagonis ini adalah tokoh yang menghalangi tokoh utama, ya. Jadi itu kemudian ada tritagonis, yaitu figuran. Nah, di sini kita lihat. Jadi kita bisa poin-poinkan apa sih yang harus kita tulis untuk sebuah tokoh-tokoh yang ada di novel saya itu apa, gitu. Itu harus dipersiapkan. Kemudian yang ketiga adalah plot. Plot itu adalah rancangan. Nah, plot ini ada juga plot yang bagus dan plot yang buruk gitu ya. Jadi ada tidak semua novel itu tulisannya novelnya bagus, tapi ada yang bagus dan ada yang buruk ya. Nah, bagaimana sih melihat plot yang bagus? Yang pertama itu adalah solid. Ya, solid. Ini bergeser nih PPT-nya ya. Yang kemudian ya solid itu menemukan ending di akhirnya, ya. Ada endingnya di akhir, ya. Itu menentukan endingnya itu pada dari awal. Jadi awalnya itu sudah ada endingnya, sudah kita bisa membuat rancangannya. Kemudian yang kedua adalah adanya petunjuk, ya. Baik itu petunjuk yang tersembunyi maupun petunjuk palsu. Ya, jadi ada petunjuk tersembunyi dan petunjuk palsu. Mungkin teman-teman bisa catat nih ya. Pokoknya plot itu ada. Yang bisa klik satu pun. Ya,
Plot yang tersembunyi ya tadi ya. Ya, ada petunjuk tersembunyi atau petunjuk palsu itu dalam rancangannya. Kemudian plot yang jelek itu bagaimana sih? Rancangan yang jelek adalah yang ada lubangnya dalam plot ya. Jadi ada sesuatu keganjilan gitu loh, keganjilan yang lompat ya dari sebuah cerita. Nah, plot ini, rancangan ini bisa rancangan plot maju dan juga plot yang mundur ya. Nah, ini plot yang maju itu pertama adalah orientasi, kemudian klimaks, kemudian resolusi. Sedangkan plot yang mundur adalah dari resolusi, klimaks, kemudian orientasi. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, kita bikin rancangan tuh di plot itu. Apa saja sih yang harus kita tulis dalam sebuah cerita-cerita ya. Kemudian selanjutnya adalah setting. Nah, setting ini ya, setting yang ini adalah bisa berupa tempat, berupa waktu ya, kemudian berupa suasana. Ini tergantung ya. Jadi apakah waktu lalu, waktu kini, atau waktu yang akan datang. Jadi itu namanya setting ya. Di settingnya itu bagaimana yang akan kita bangun. Nah, di setting ini kita perlu pengalaman dan pengetahuan. Karena tidak mungkin di novel itu kita menceritakan tentang terumbu karang yang ketika kita itu bercerita di Jawa. Nah, ini bisa gawat ini. Wah, ini salah pengetahuan namanya ya. Kemudian di novel ini juga ada amanat ya. Nah, amanat ini penting nih, bahwa setiap novel yang kita buat ada amanat yang akan kita sampaikan, apakah tersurat ataukah tersirat ya. Nah, ini yang harus kita masukkan, tapi amanat ini jangan sampai menggurui. Jangan sampai kita menggurui, seakan-akan kita yang benar loh dalam amanat itu, atau kita memberikan amanat yang tidak realistis dibaca atau dipahami oleh pembaca gitu. Oh, ini kan sesuatu hal yang tidak mungkin gitu kan. Ya, itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian gaya bahasa. Gaya bahasa ini bisa formal, bisa informal, dan juga bisa majasi atau kiasan. Nah, gaya bahasa ini akan berhubungan dengan dialog yang akan kita ciptakan dalam novel ini ya. Bagaimana sih membuat dialog gitu ya? Apa yang dibicarakan gitu yang di situ di dialognya, apa yang dibicarakan, apakah dialog ini penting ataukah dialog ini basa-basi. Nah, ini kita harus paham ini. Kemudian yang kedua adalah ciri khasnya dalam dialog. Ya, tentu umurnya, kemudian bahasa, ya, kemudian adat, itu akan dilihat. Nggak mungkin sesuatu dialog yang seharusnya untuk orang dewasa, di situ dijelaskan dialog digunakan untuk anak-anak. Nah, ini kan tidak pas gitu ya. Nah, ini harus dipahami, oh dialog ini masuk ke sini, ya, dialog ini masuk ke sini. Nah, pada ciri khas dialog ini nanti akan terlihat, oh, tokoh A itu biasa menggunakan kata-kata aku, gitu kan. Oh, tokoh B biasa menggunakan kata-kata saya. Oh, tokoh C biasa menggunakan kata-kata beta atau apa gitu ya. Jadi ada ciri khas dalam menuangkan ciri khas yang ada di dalam masing-masing tokoh, sehingga ketika pembaca itu membaca, pembaca langsung akan paham, oh ini tokoh A, oh ini tokoh B, ini tokoh C, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian tanda baca ya. Kemudian yang ketiga adalah variasi ya, gaya bahasa, variasi. Nah, variasi itu bermacam-macam. Bisa menggunakan kata gitu kan, bilang, gumam, gerutu, tergantung variasi dari narator atau penulis itu sendiri. Silakan gitu, apa saja. Ketika kita menulis ya di dalam novel itu, perhatikan tanda baca. Jangan sampai itu pertanyaan nanti dikasih tanda seru. Jangan kemudian dikasih titik-titik yang panjang sekali ya. Seakan-akan mengajak pembacanya itu wow gitu kan. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Nah, kemudian dalam membuat proses ini kita memang benar-benar harus mengasah pemikiran kita, rasa kita yang lebih dalam lagi. Bagaimana sih ketika diriku ini, ya diri saya ini seorang penulis memahami orang lain ketika menjadi sebuah karakter A gitu kan. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang ini adalah dari naratornya ya, dari penulisnya itu sendiri. Nah,
ada novel yang sudut pandangnya itu tetap ya, seperti novel yang Harry Potter, kemudian Ayat-Ayat Cinta. Ada juga yang sudut pandang penulisnya itu berubah-ubah ini ya, seperti novel Nova ya, berubah sikap ya per buku, dari buku ke buku itu kan berubah itu karakter dari sudut pandang penulisnya. Ada juga yang Kagero Doze ya, berubah setiap bab ya. Nah, itu yang dijadikan sudut pandang. Kemudian next Kak Re untuk syair. Nah, untuk syair itu sebenarnya sama ya. Syair itu sebenarnya sama dengan novel tadi. Bagaimana kita menentukan tema, kemudian kita menentukan tujuan. Nah, menentukan persajakan ini sudah lama ya untuk puisi atau sajak lama dengan A, B, B itu sudah tidak berlaku lagi di sini. Dan kita sekarang menggunakan sajak atau syair bebas ya. Untuk kondisi saat sekarang adalah menggunakan persajakan bebas. Kemudian menuliskan kata kunci. Kalau yang tadi syair yang tadi mungkin kata kuncinya adalah tasbih gitu kan. Kemudian kita mengembangkan ide dari tasbih itu apa? Atau kita menggunakan kata kunci bolpen kemudian dikembangkan bolpen itu kayak apa sih, dari makna tersurat maupun tersirat gitu kan. Gunakan gaya bahasa. Nah, untuk semua syair ini kita butuh sebuah cinta yang besar gitu kan. Kenapa? Karena menulis syair ada satu rumus yang sangat luar biasa. Penuhi hati dengan cinta hingga tak ada tempat untuk benci. Anda pasti bisa membuat syair. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.